bekerja juga. Oke, jadi kita pertama mulai yang obat nomor 1. Boleh di next? Halo. Dok, maaf, Ya, untuk share screen-nya sebentar ya. oke. Dok, sudah bisa? Oke, ya. Ini ada beberapa teks yang hilang tapi ya. Oke, sip. Oke, pertama mengenai obat diazepam. Jadi diazepam ini pasti teman-teman akan pakai karena ini obat kejang yang istilahnya mandatori. Teman-teman pasti akan pakai ini. Dan di sini diazepam yang dibahas adalah dosis yang dipakai pada pasien terutama di atas usia 6 bulan. Karena pada pasien-pasien neonatus, pilihan terapi utama untuk kejangnya bukan diazepam, tapi pertamanya menggunakan fenobarbital. Jadi diazepam ini indikasinya ada beberapa, bisa sebagai antikonvulsan, sedatif, mas relaksan, dan ansiolitik. Cara penggunaannya umumnya IV ataupun rektal. Dengan sediaannya seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Yang biasa sering banget kita pakai ada stesolid, ada diazepam IV. Next. Nah, jadi kita review kembali mekanisme kerja daripada diazepam. Jadi diazepam ini dia terutama adalah GABAergic. Ya, jadi teman-teman lihat di yang bawah ini ada A, ada B, ada C. Teman-teman lihat di bagian yang C. Nah, di C itu diazepam akan menduduki kanal klorida sehingga dia menyebabkan pembukaan kanal klorida lebih lama. Efeknya apa? Karena klorida ini dia sifatnya ion negatif sehingga menyebabkan resting membran potensial menjadi lebih negatif atau dengan kata lain hiperpolarisasi sehingga menyebabkan membran sel sulit mengalami depolarisasi sehingga threshold kejangnya akan semakin turun. Jadi istilahnya perpindahan daripada arus listrik akan menjadi lebih lambat karena resting membran potensial menjadi lebih negatif. Sementara kalau depolarisasi yang dibutuhkan adalah perubahan dari negatif menjadi lebih positif. Next. Oke, nah ini teman-teman ada beberapa istilahnya beberapa poin yang mungkin penting ya untuk farmakologi klinis daripada diazepam. Jadi absorpsi per oral lebih baik pada saat perut kosong. Ya. Kemudian obat ini menembus blood-brain barrier dan ekskresi terutama oleh ginjal. Obat ini half-life-nya memanjang terutama pada neonatus sehingga tidak disarankan juga pada anak usia di bawah 6 bulan ya. Kemungkinan karena masalah imaturitas daripada sistem di hepar untuk metabolisme obat. Kemudian hati-hati pemberian dengan opioid
karena berisiko juga untuk menyebabkan depresi napas. Dan yang selanjutnya, hati-hati pemakaian pada ibu-ibu hamil. Jadi diazepam ini kadang-kadang kita masuk sebagai tata laksana kejang atau eklamsi. Jadi setelah pemberian NGSO4, kalau pasien tidak membaik bisa kita kasih diazepam. Tapi efeknya apa? Efeknya biasanya dia menembus sawat plasenta, sehingga pada saat ibunya melahirkan, bayinya juga lebih apa istilahnya sulit menangis, jadi depresi napas juga, dan bayinya tampak mengantuk. Jadi hati-hati pada pasien-pasien eklamsi kalau dikasih diazepam, teman-teman udah harus aware kemungkinan bayinya tidak bugar pada saat dilahirkan. Next. Nah, ini dosisnya. Jadi untuk rektal, biasanya indikasinya kita pakai kalau pasiennya belum terpasang akses IV. Maksimal 2 kali pemberian, jaraknya 5 menit. Dosisnya tergantung teman-teman, kalau yang dipakai di panduan terapi ilmu kesehatan anak 4, berat badannya 10 kilo. Kalau dipakai kalau pada sumber dari IDAI, berat badannya 12 kilo. Jadi berat badan di bawah 12 kilo atau di bawah 10 kilo digunakan 5 mg, berat badan lebih dari 12 kilo digunakan 10 mg. Next. Oke, nah ini untuk intravena. Jadi dosisnya yang dipakai adalah 0,3 sampai 0,5 mg per kg/dB, maksimal 20 mg. Ini pemberiannya kalau bisa bolus pelan, kecepatannya 2 mg per menit, jadi nggak boleh cepat-cepat ya, karena tadi risiko depresi napas. Next. Nah, kita lihat bagaimana contoh terapannya di IGD. Selanjutnya. Nah, teman-teman, ini algoritma penanganan kejang akut dan status epileptikus. Ini diambil dari buku IDAI. Jadi di sini diazepamnya, pertama lihat yang di rumah, bisa digunakan diazepam yang perektal karena belum ada akses IV. Dosisnya yang tadi 5-10 mg tergantung daripada berat badan pasien. Kemudian setelah sampai di rumah sakit dan akses IV terpasang, teman-teman lihat dosisnya 0,25 sampai 0,5 mg per kg/dB, bisa IV ya, kecepatannya 2 mg per menit. Dosis maksimal 20 mg. Gitu. Sambil kita pertahankan seperti biasa, pasien-pasien di IGD adalah ABC. Oke, next. Oke, kita lanjut pada obat kedua. Obat kedua ini adalah phenytoin. Jadi indikasinya kejang dan cara penggunaannya IV. Sediaannya di sini teman-teman bisa lihat 100 mg per 2 mili. Next. Oke, mekanisme kerjanya kita review kembali. Jadi phenytoin ini dia berikatan dengan reseptor dengan channel natrium. Jadi channel natrium ini dia punya 2 domain. Ada bagian A, ada bagian I. Teman-teman lihat ada yang A yang di atas sama I yang di bawah. Jadi dia punya 2 gate. Nah, si phenytoin ini dia akan menduduki gate yang bawah, yang I, sehingga menyebabkan channel natrium menjadi terinaktivasi. Atau dengan kata lain, untuk deporisasi itu dibutuhkan terutama adalah masuknya natrium, itu fast channel. Jadi pada saat dihambat oleh phenytoin, diinhibisi, sehingga natrium tidak bisa masuk, sehingga tidak mengalami deporisasi. Next. Nah, farmakologi klinisnya, jadi ada beberapa hal yang penting yang perlu teman-teman ingat, bahwa ternyata phenytoin ini, kalau dilihat dari insidensinya, ternyata risiko SJS atau TEN dapat terjadi terutama pada ras Asia. Kemudian, pelarutnya tidak boleh menggunakan dextrose, karena dapat menyebabkan penggumpalan atau presipitasi. Sehingga yang disarankan adalah NS. Kemudian, karena phenytoin ini dia menghambat kanal natrium, secara pembagian klinis, klasifikasi dari Vaughan-Williams mengenai obat-obat anti-aritmia, phenytoin masuk dalam kategori 1, karena dia menghambat kanal natrium, sehingga dia mengurangi arus deporisasi, menyebabkan pasiennya bisa menjadi hipotensi dan juga bradikardi. Jadi pada pemberian phenytoin, teman-teman harus hati-hati, selalu monitoring tensinya, atau minimal karena anak susah, monitoring nadinya. Gitu. Next. Nah, ini contoh terapannya.
Dosisnya, ini dosis saya ambil dari buku Ilmu Kesehatan Anak Unpad. Jadi phenytoin yang dipakai dosis awalnya adalah 20 mg per kilogram berat badan, pengenceran dengan NaCl 0,9%, kemudian dibolus lambat, kecepatannya 1-3 mg per kilogram berat badan per menit, atau maksimal 50 mg per menit. Kalau masih kejang, bisa diulangi lagi 10 mg per kg/BB. Selanjutnya, bila sudah tidak kejang, 12 jam kemudian diberikan rumatan. Rumatannya 4-8 mg per kg/BB per hari dibagi 2 dosis. Nah, di sini diberikan juga contoh mengenai cara pemberian phenytoin. Kembali lagi teman-teman, ini adalah contoh yang saya dapat dari salah satu sumber. Dari sumber lain ada cara pemberian yang lain juga. Jadi kalau untuk sumber ini, contohnya berat badan 10 kilo, loading dose-nya ada 20 mg. Jadi teman-teman tadi bisa dihitung ya, dosis yang dibutuhkannya 200 mg. Pengencerannya 1:1, 2 cc phenytoin berbanding dengan 2 cc NaCl. Kecepatan pemberiannya 1 mg per kg per menit, atau 10 mg per menit. Dan kecepatan pemberian pada pasien 20, jadi kurang lebih obatnya akan habis pada 20 menit. Atau teman-teman bisa pakai juga, salah satu caranya adalah pelarutnya digunakan SPED 20 cc. Jadi misalkan berat badan pasien 10 kilo sama seperti di soal ini. Dosis phenytoin loading dose 20 mg. Jadi teman-teman dapat 20 dikali 10 adalah 200 mg. Kemudian kecepatannya 1 mg per kg/BB per menit. Jadi supaya lebih cepat, dengan menggunakan SPED 20 cc, larutkan 200 mg phenytoin, dilarutkan sampai full 20 cc, jadi 200 mg phenytoin ditambah pelarut sampai penuh 20 cc, itu dihabiskan dalam waktu 20 menit. Gitu. Itu setara dengan kecepatan 10 mg per menit. Oke, next. Oke, obat selanjutnya adalah fenobarbital. Sama ini juga dipakai, indikasinya adalah kejang. Jadi teman-teman, untuk obat-obat kejang ini sudah tahu backup-nya. Pada pasien-pasien yang di atas 6 bulan, yang kita pakai pertama diazepam, phenytoin, lalu fenobarbital. Sementara pada neonatus kita balik, dipakainya pertama fenobarbital dulu, phenytoin, selanjutnya yang dipakai justru midazolam. Next. Oke, kalau untuk fenobarbital, mekanisme kerjanya sebenarnya kurang lebih mirip dengan diazepam. Jadi dia GABAergic, menduduki reseptor kanal klorida, menyebabkan hiperpolarisasi sehingga resting membran potensial menjadi lebih negatif dan sel lebih sulit untuk dieksitasi. Next. Oke, ini dosisnya yang dipakai kurang lebih mirip kayak phenytoin. Jadi 20 mg per kg/BB. Kecepatannya sama di bawah 50 mg per menit. Apabila sudah tidak kejang, boleh diberikan rumatan 12 jam kemudian dengan dosis yang sama, 4-8 mg per kg/BB per hari dibagi 2 dosis. Next. Oke, sekarang kita masuk kepada obat-obat asma. Jadi di sini salah satunya adalah Ventolin, isinya salbutamol. Ya. Cara penggunaannya dengan nebulisasi. Next. Oke, kita review kembali mekanisme kerjanya. Untuk salbutamol dia adalah beta agonis. Sayangnya dia tidak selektif. Jadi selain beta 1 dia merangsang beta 2. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah efek kepada beta 2. Karena beta 2 banyak di paru-paru menyebabkan relaksasi daripada otot-otot polos. Sementara beta 1-nya efek sampingnya dapat menyebabkan takikardi. Next. Nah, ini dosisnya diambil dari buku saku obat-obat pediatrik dari IDAI. Jadi untuk inhalasi sebetulnya lebih mudah, teman-teman. Sediaannya Ventolin itu sendiri adalah yang 2,5 mg per 2,5 mili. Sediaannya itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada larutan 0,5 cc larutan menjadi 4 mili, bisa juga teman-teman langsung aja ngambil di yang poin kedua, yang nebulisasi
2,5 mg per 2,5 mili, atau dengan kata lain maksudnya nebulisasi satu respulfenitoin gitu. Kalau serangan sedang pakai sediaan yang lebih kuat, yang lebih poten, yaitu nebulisasinya 5 mg per 2,5 mili. Serangan berat tanpa dilarutkan diberikan kontinu. Atau pada kasus yang lebih berat lagi, dengan ancaman gagal napas, pasiennya sudah tidak bisa inspirasi maksimal, sehingga diberikannya adalah beta agonis sistemik. Next. Ya. Obat selanjutnya adalah Combifen. Jadi umumnya kalau Combifen ini isinya dia campuran ya, jadi ada beta agonisnya, ada juga antikolinergiknya, yaitu ipratropium. Nah, ini umumnya kalau untuk pasien-pasien asma biasanya step up. Jadi pertama tergantung daripada derajat serangannya. Dipakai dulu yang tadi yang salbutamol. Kalau memang kurang berespon dengan baik, dipakai yang lebih poten yaitu Combifen. Karena ada campurannya, ini lebih maksimal. Dosisnya di bawah 12 tahun sebenarnya tidak disarankan. Di atas 12 tahun awalnya bisa ditingkatkan dari 1 respul sampai dengan 2 respul, kemudian bisa dirutinkan 6 sampai 8 jam sekali. Cara penggunaannya dan nebulisasi. Next. Oke, jadi ini dia mekanisme kerjanya itu adalah antikolinergik. Jadi teman-teman lihat di sini ada beberapa reseptor antikolinergik. Pertama ada di submucosal gland, kemudian yang kedua ada di smooth muscle. Jadi dia menyebabkan selain menurunkan daripada sekresi mukus, juga menyebabkan bronkodilatasi. Next. Nah, ini ada salah satu hal yang mungkin harus teman-teman tahu. Jadi farmakologi klinisnya. Jadi ternyata dari FDA dan dari bahkan dari brosurnya sendiri, si Combifen ini ternyata salah satu bahannya adalah pelarutnya adalah soy lecithin. Itu jadi hati-hati pada pasien dengan alergi kacang. Walaupun ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa sebenarnya tidak bermasalah untuk menggunakan untuk menggunakan Combifen pada pasien dengan alergi kacang. Tapi ada beberapa laporan kasus atau case report yang memang ternyata pasiennya setelah di nebu Combifen malah menjadi sesak gitu, dan ada tanda-tanda alergi. Salah satunya mungkin karena pasiennya mengalami alergi kacang. Waktu itu saya pernah baca case report-nya pada anak usia 7 tahun. Gitu. Setelah dinebu menjadi lebih sesak, salah satu kemungkinannya adalah memang pasiennya memiliki alergi kacang, dan memang dari brosurnya itu sendiri memang dituliskan hati-hati pemberiannya pada pasien-pasien dengan alergi kacang. Next. Oke, dosisnya sebenarnya satu respul itu isinya 500 mg per 2,5, 500 mikrogram per 2,5 mili. Jadi biasanya sih kita nggak repot-repot ngitungin dosisnya, jadi biasanya kita langsung pakai aja satu respul gitu. Next. Nah, ini contoh terapannya. Next. Nah, ini contoh terapannya. Jadi saya ngambil sepenggal aja. Jadi pertama tetap tadi nomor 1 adalah nilai derajat serangannya sesuai tabel. Kemudian tata laksana awal kita lihat nebulisasi beta agonis ya. Tadi dalam hal ini mungkin salbutamol atau Ventolin, tergantung daripada derajat serangannya. Apabila tidak berespon, kita bisa step up dengan nebulisasi tambahan, yaitu baru kita pakai Combifen. Dan di sini tidak dijelaskan, memang secara terapan memang tidak dijelaskan 0,5 cc cairannya atau berapa, nggak dijelasin. Biasanya sih langsung dipakai, misalkan satu respul atau langsung dinebu per 6 jam atau per 8 jam. Kemudian memang di literatur juga disebutkan bahwa sebaiknya si cairannya ini satu respul kan dia 2,5 mili. Sebaiknya memang dilarutkan sampai dengan 4 cc untuk mengurangi dead space di alat nebulizernya. Next. Oke, obat selanjutnya adalah Pulmicort. Indikasi asma, cara penggunaan nebulisasi, dosisnya teman-teman bisa lihat ya. Nanti ada pembagiannya juga di belakang.
Ya, isinya sih steroid. Next. Nah ini mekanisme kerjanya, teman-teman. Yang paling penting steroid ini dia menghambat jalur asam arakidonak ya atau COX di bagian yang paling atas, yaitu menghambat fosfolipase A2 sehingga mengurangi respon inflamasi. Jadi untuk nebulisasi teman-teman bisa lihat dosisnya ada di bawah ini. Di bawah 12 tahun, setengah sampai 1 mg per 12 jam dapat diturunkan. Oke, obat selanjutnya yang pasti teman-teman ketemu ya. Jadi obat asma tadi sudah. Ini adalah obat resusitasi, epinefrin. Jadi epinefrin ini pasti akan teman-teman pakai. Indikasinya bisa cardiac arrest, bisa shock anafilaktik, atau bisa dinebulisasi pada pasien dengan sindrom Krupp. Cara penggunaannya IM, IV, pre-TT, atau nebulisasi. Sediaannya 1 mg per mili itu dia tidak diencerkan, jadi 1/1000 epinefrinnya. Oke, jadi ini adalah dosis tergantung dari pemakaiannya. Untuk pasien-pasien henti jantung, dosisnya ya, sarannya sih sebenarnya untuk pasien-pasien henti jantung, kalau kita berikan secara IV, sebaiknya diencerkan menjadi larutan 1/10.000 ya. Jadi menjadi 0,1 mg per kg/BB atau 0,1 cc per kg/BB. Kalau misalkan nggak bisa dilarutkan, ya paling kalau kita pakai 1/1000 dosisnya lebih kecil lagi, menjadi 0,01 mg per kg/BB. Hanya pada umumnya yang dipakai harus harus dilarutkan. Gitu. Nah, untuk parutannya sendiri, teman-teman, ini kan jadi 1/9. Jadi satu bagian larutan epinefrin 1/1000 ditambah pelarutnya mau pakai ARL atau NaCl boleh. Jadi caranya pakai SPED 1 cc, ambil 0,1 cc atau 0,1 mg epinefrin ditambah 0,9 bagian sisanya NaCl. Itu teman-teman nanti dapat larutan 1/10.000, tinggal nanti dimasukin sesuai berat badan dari anaknya. Gitu. Kemudian indikasi kedua adalah anafilaksis. Anafilaksis dosis yang dipakai adalah 0,01 sampai 0,03 mg per kg/BB. Larutan 1/1000 IM. Nah, kalau ini nggak usah dilarutin, jadi yang dipakai 1/1000. Maksimal per injeksinya adalah 0,3 mg IM, dapat diulang 5-15 menit hingga perbaikan secara klinis. Gitu. Nah, nanti kita lihat setelah ini. Next. Nah, ini mekanisme epinefrin. Jadi memiliki mekanisme yang berbeda. Ini adalah peran epinefrin pada pasien-pasien bayi neonatus yang mengalami henti jantung. Jadi pemberian epinefrin durante RJP ini dapat menyebabkan yang pertama ada perangsangan ke reseptor alfa 1 sehingga menyebabkan vasokonstriksi sistemik. Kemudian selain itu dia kardiak stimulan karena merangsang beta 1 reseptor sehingga meningkatkan kontraksi dan dromotropik. Nah, efeknya apa dengan efek peningkatan SVR ini? Efeknya adalah akan meningkatkan aortic diastolic pressure. Nah, aortic diastolic pressure ini teman-teman ini penting. Kenapa? Karena pada aortic diastolic pressure itu yang menentukan pengisian dari arteri koroner. Gitu. Atau jadi selain dia kardiak stimulan karena perangsangan beta 1, perangsangan alfa 1 dan peningkatan SVR menyebabkan aortic diastolic pressure meningkat sehingga menyebabkan pengisian arteri koroner menjadi lebih baik. Gitu. Next. Oke, kalau ini efek untuk pasien dengan anafilaksis. Jadi pada pasien anafilaksis, teman-teman ingat kembali patofisiologinya dia terjadi pelepasan histamin di mana-mana sehingga efeknya menyebabkan vasodilatasi. Gitu. Sehingga pasiennya kadang bisa kita temukan juga warm shock karena vasodilatasi di mana-mana. Nah, sehingga efek yang paling penting daripada epinefrin itu dicapai dengan alfa 1 reseptor. Gitu. Jadi menyebabkan vasokonstriksi
dan menyebabkan peningkatan SVR dan mengurangi edema jaringan. Kemudian dari beta menyebabkan peningkatan inotropik dan chronotropik. Sementara untuk beta 2-nya, ini yang efek yang kita cari. Jadi epinefrin bisa juga dipakai sebagai salah satu alternatif bronkodilator sistemik atau beta agonis sistemik pada pasien-pasien dengan asma berat. Gitu, karena ada efek beta 2 yang menyebabkan bronkodilatasi. Gitu. Jadi pada pasien-pasien anafilaksis, teman-teman kadang kalau sudah ketemu stridor, kita curiga edema laring, jangan ditunda untuk melakukan pemberian epinefrin karena efeknya akan sangat cepat dan pasien responnya akan sangat baik daripada kita tunggu hanya dengan memberikan antihistamin atau steroid karena keburu pasiennya masalah airway yang perjalanannya sangat cepat hingga perburukan klinis. Dengan pemberian epinefrin dan deteksi lebih awal, hasilnya akan lebih baik karena akan mengurangi edema jaringan. Itu rasional juga yang dipakai pada pasien-pasien yang di nebu epinefrin pada pasien croup. Nah, ini contoh terapannya. Nah, ini saya ambil sepotong juga sama contoh terapan dari epinefrin, pemberian epinefrin pada pasien anafilaksis. Gitu. Jadi diberikannya IM ya, di IM injection memang yang sering di lokasi penyuntikannya adalah anterolateral dari paha. Gitu. Nah, ini pengencerannya teman-teman boleh lihat ya. Di sini sih dia bagi di bawah 6 tahun, 6 sampai 12, di atas 12 tahun. Tapi pada umumnya yang dipakai dosisnya sama kayak tadi 0,01 sampai 0,03 mg per kgbb, maksimal per sekali pemberian 0,3 mg IM. Next. Oke, ini kita lanjutkan untuk metronidazole. Jadi ini adalah obat-obat antibiotik yang sering kita pakai juga, sering kita temukan. Ini dipakai terutama pada infeksi anaerob. Gitu. Cara penggunaannya ini infus ya, dosisnya nanti kita coba boleh lihat juga di belakang. Next. Oke, lanjut. Oke, ini kita review lagi untuk metronidazole ini dia intinya menghambat sintesis DNA daripada protozoa ataupun bakteri sehingga menyebabkan fragmentasi DNA. Next. Nah, dosisnya ini dibagi dua ya untuk infeksi ringan, infeksi berat. Umumnya sih kalau dari sumber yang saya dapat sama, tidak ada perubahan dosis. Jadi pertama kalau untuk PO 30 sampai 50 mg dalam 3 dosis. Kalau untuk IV-nya biasanya dia kurang lebih sih sama 30 sampai 50 mg juga IV bagi 3 dosis. Nah, obat selanjutnya ini mungkin obat yang paling sering bakal teman-teman gunakan ya, ceftriaxone. Gitu. Jadi ceftriaxone ini dia antibiotik broad spectrum cefalosporin generasi 3, bisa dipakai banyak banget fungsinya. Bisa dipakai untuk pasien sepsis, pasien-pasien yang meningitis, pasien pneumonia. Ya. Cara penggunaannya IV, dosisnya nanti kita bisa lihat coba di belakang. Nah, ini reviewnya untuk mekanisme kerjanya. Jadi teman-teman lihat di sini beta-lactam itu ada beberapa turunan. Ada penisilin, ada cefalosporin, ada carbapenem dan monobactam. Jadi ini dia intinya menghambat daripada sintesis dinding sel bakteri. Next. Nah, ini dosisnya bisa IV atau IM. Umumnya sih yang dipakai IV pada anak. Infeksi ringan 50 sampai 75 mg sekali sehari, maksimal 2 gram per hari. Untuk infeksi berat 100 mg per kgbb per hari dalam 2 dosis, maksimal 4 mg. Jadi kembali lagi teman-teman ini
dari literatur yang saya dapat kurang lebih seperti ini, tapi nanti teman-teman bisa lihat lagi di sumber lain, siapa tahu memang ada dosis yang berbeda gitu. Tapi umumnya sih yang dipakai sejauh saya kerja sih umumnya ini dosisnya. Jadi 50 sampai 75 mg sehari sekali. Atau kadang-kadang ada juga yang pernah dibagi jadi 2 kali. Next. Nah, ini obat selanjutnya. Jadi intinya sebenarnya untuk ada 3 obat utama yang memang sering sekali dipakai pada pasien anak, karena anak kan terutama banyak kasus pneumonia. Ada ampicillin, ada gentamicin. Kalau misalkan 2 ini efeknya kurang maksimal setelah beberapa hari pemberian, baru diganti dengan ceftriaxone sesuai dengan guideline dari WHO. Cuman kalau untuk jadi ceftriaxone sebenarnya nggak dipakai di awal, tergantung dari beratnya pneumonia. Nah, kalau untuk yang pertama sekali, pneumonia dia kurang lebih sedang, berat-berat sekali, biasanya ampicillin dan gentamicin. Gitu. Nanti setelah beberapa hari diobservasi, responnya kurang baik, baru diganti dengan ceftriaxone. Nah, ini untuk ampicillin, jadi ini dia sama masuk dalam golongan beta-lactam juga, dipakai untuk infeksi, pre-op, ya cara penggunaan kita lihat di belakang. Nah ini sama mekanismenya, karena dia sama-sama turunan beta-lactam juga, jadi intinya menghambat sintesis dinding sel. Oke, dosis yang bisa kita pakai, nih dari sumber yang saya dapat. Jadi untuk IV, dosisnya 50-200 mg, dibagi dalam 4 dosis. Cukup banyak dosisnya. Untuk infeksi berat, bahkan dosisnya bisa lebih tinggi, 300-400 mg dalam 4 dosis. Jadi ini teman-teman tetap dosis-dosis obat yang tadi disebutkan tidak mengganti konsultasi dengan spesialis. Gitu. Teman-teman minimal tahu obat-obat ini kurang lebih dosisnya berapa, tapi untuk preference-nya nanti diserahkan juga sama dokter spesialis setelah teman-teman konsul. Next. Oke, sebentar saya kembalikan ke moderator. Ya, oke. Sekarang boleh istirahat dulu ya, teman-teman. Tadi kita udah mendengarkan materi dari Dr. Priyo. Sekarang saya mau share sebentar mengenai program yang kayaknya udah nggak asing lagi ya kalau teman-teman cek Instagramnya Meshwork, yaitu adalah program DMES, Decision Making in Emergency Setting. Oke, jadi boleh istirahat dulu teman-teman, tapi tetap harus lihat layarnya ya, karena saya mau ngejelasin tentang program DMS ini. Nah, buat teman-teman yang belum join Telegram dari Meshwork, bisa langsung join dengan ID-nya Meshwork. Karena di sini kita bakalan share tentang guideline, konsensus, soal-soal UKM BPD di Telegram Meshwork ini ya. Jadi langsung aja join. Dan ini dia, ini adalah buku DMES ya, Decision Making in Emergency Setting. Jadi isi buku ini tuh apa sih ya? Jadi buku ini itu berisi kasus yang paling sering kita temuin di IGD, teman-teman. Dan buku ini nggak cuma penjelasan tentang materinya aja, tapi di sini juga ada mengenai penata laksanaannya yang kita kemas secara ringkas tapi tetap detail, seperti itu. Dan buku ini wajib banget nih dipunyain sama teman-teman yang bertugas di IGD. Bisa dokter ISHIP, kemudian koas yang mau persiapan jaga di UGD, atau dokter umum yang memang sudah bertugas di IGD yang mau merefresh ilmunya lagi, itu boleh banget ya. Dan untuk buku DMS ini sekarang lagi ada promo nih teman-teman. Dari harga awalnya seharga Rp297.000, sekarang lagi promo jadi Rp220.000. Nggak cuma dapat bukunya aja, teman-teman udah dapat free sharing session. Jadi dapat buku dan sharing session dengan harga Rp220.000. Dan ini limited stock ya teman-teman, dan promo ini tuh berlaku
di sini 30 April, tapi sekarang diperpanjang jadi 5 Mei. Dan untuk kuotanya itu adalah 100 peserta nih, cuma sudah terisi setengahnya. Jadi tinggal 50 kuota lagi nih buat teman-teman yang mau ikutan. Jadi harus cepet-cepet nih sebelum kehabisan ya. Dan jadinya teman-teman langsung aja bisa nanti daftar di Mashwork. Nanti saya kasih tahu caranya di belakang ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman selain dapat buku, teman-teman juga bakalan dapat free sharing session. Nah, sharing session ini isinya apa aja sih? Jadi ada penjelasan mengenai materi-materi yang ada di buku DMS. Dan untuk sharing session ini dilaksanakan mulai dari tanggal 7 Mei sampai tanggal 10 Mei 2021. Totalnya itu bakal ada 12 pembahasan kasus ya, teman-teman, di 4 hari pertemuan ini. Dan pertemuannya ini dilaksanakan via Zoom. Mulai dari pukul 1:30 siang sampai 3:30 sore. Jadi cocok banget ya buat ngabuburit sekalian. Dan untuk pematerinya tentunya adalah pemateri dokter-dokter yang sudah berpengalaman bertugas di UGD. Salah satunya ada Dokter Priyo nih di sini. Jadi teman-teman kalau mau ketemu lagi sama Dokter Priyo dan sharing-sharing, bisa langsung ikutan DMS sharing session ini ya. Oke, nah gimana sih cara daftarnya? Cara daftarnya gampang banget, teman-teman tinggal masuk ke Instagramnya Mashwork Academic ya, kemudian diklik aja linknya, dan klik daftar DMS batch 7. Jadi kita udah melaksanakan 7 batch dari DMS ini, dan luar biasa banget antusiasme dari teman-teman yang udah daftar nih. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ikutan, harus ikutan ya. Dan selain itu, cara daftarnya bisa langsung menghubungi admin Mashwork. Di sini ya, ada nomor teleponnya yang tertera di layar. Bisa langsung daftar ke situ ya, teman-teman. Jadi, langsung aja daftar DMS ini, dan sampai ketemu nanti ya di kelas DMS. Gitu. Oke. Selanjutnya, dilanjutkan lagi ya, dokter untuk materi obat-obatannya. Silahkan, Dokter Priyo. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut lagi. Obat yang ke-11, gentamisin. Jadi teman-teman tadi ingat untuk pasien pneumonia, utama biasanya kita awal-awal kita akan pakai ampicillin gentamisin. Selanjutnya baru kita berubah menjadi ceftriaxone. Jadi tergantung daripada preference dokter spesialis tempat teman-teman bekerja. Tapi umumnya itu step up-nya. Nah, ini untuk gentamisin. Ini cara penggunaannya IV, dia masuk golongan aminoglikosida. Dosisnya 1x7,5 mg per kg/BB. Dia ada beberapa literatur juga yang menyebutkan dosisnya 5, jadi 5 sampai dengan 7,5 mg per kg/BB. Next. Nah, ini teman-teman lihat di sini aminoglikosid yang dia bekerja sebagai inhibitor dari ribosom 30S subunit ya, sehingga mengganggu daripada produksi protein untuk istilahnya assembling dari bahan-bahan organel bakteri atau sel. Nah, obat selanjutnya ini udah familiar sekali, pasti teman-teman akan pakai ya, acetaminophen atau paracetamol. Indikasinya sebagai antipiretik, tapi ada beberapa literatur juga yang menunjukkan bahwa pada paracetamol ini juga atau acetaminophen menghambat jalur peroksidase dari COX. Cara penggunaannya bisa IV, bisa per oral, bisa drop. Untuk IV, per oral dan drop dosisnya sama 10-15 mg per kg/BB dibagi tiap 6 sampai dengan 8 jam. Next. Nah, ini jadi mekanisme kerjanya, teman-teman, sama kurang lebih mirip. Ini sebenarnya mekanisme kerja dari jalur COX. Jadi ada COX-1, COX-2, kita tahu bahwa terutama ini dipengaruhi oleh obat-obat seperti NSAID. Nah, di sini ada satu lagi COX-3. COX-3 dia terutama di sentral kerjanya, di hipotalamus, sehingga menyebabkan inhibisi dari COX-3 dan menurunkan threshold sehingga pasiennya turun juga set point untuk nyeri dan demam. Walaupun memang untuk nyeri sendiri paracetamol atau acetaminophen efeknya kurang
istilahnya kurang poten dibandingkan dengan NSAID lainnya. Gitu. Obat selanjutnya ini ada anti tetanus. Jadi ada tetanus toksoid, ada HTIG. Indikasi luka gigitan hewan, cara penggunaannya IM. Oke, untuk dosisnya next. Oke, pemberiannya IM tadi ya di deltoid. Nanti kita lihat dulu status imunisasinya. Kalau lengkap, lihat usianya. Kalau tidak lengkapnya definisinya apa? Definisinya ya vaksinnya nggak lengkap, dibuat 3 kali, tidak pernah vaksin, atau lupa. Nah, kalau misalkan pasiennya lukanya bersih, biasanya pemberiannya cukup tetanus toxoid aja. Tapi kalau lukanya kotor, didouble dengan HTIG. Sebelumnya. Oke, selanjutnya lagi. Ya, intinya itu. Pada luka yang kotor atau kurang bersih, biasanya didouble. Next. Nah, oralit gitu. Oralit sebetulnya mungkin lebih sering dipakai pada puskesmas ya, tadi puskesmas gitu. Kalau di IGD setelah pemberian akses IV bisa aja sih diberikan juga gitu. Tapi sejauh ini sih saya jarang ngasih juga. Tapi ini oralit ini sebenarnya penting sekali ya, teman-teman, apalagi kalau teman-teman tahu mekanisme kerjanya seperti apa. Jadi oralit ini ya, atau ORS, oral rehydration solution, kita berikan pada pasien-pasien yang diare. Cara penggunaannya oral, dilarutkan dalam air 200 cc. Dosisnya disesuaikan dengan derajat dehidrasi. Oke, next. Nah, jadi mekanisme kerjanya sebenarnya untuk oralit ini yang paling penting adalah kadar gulanya. Jadi kan dia kurang lebih banyak gula dibandingkan garamnya. Jadi pemberian oralit ini, gulanya ini akan menyebabkan aktivasi dari reseptor SGLT1, sodium glucose transporter 1. Jadi istilahnya dengan pemberian larutan oralit, ini gula akan menduduki reseptor SGLT1 dan juga menarik natrium, sehingga konsistensi fesesnya istilahnya akan lebih padat. Dengan cara aktivasi dari SGLT1 akan menyebabkan jalur osmosis. Teman-teman lihat osmotic pool, jadi selain glukosa dan natriumnya masuk, dia akan juga membawa atau menarik air masuk ke dalam dinding usus dan masuk ke dalam pembuluh darah gitu, sehingga di lumen usus tadi yang BAB-nya yang cairannya bisa lebih berkurang jumlahnya, dan konsistensi fesesnya bisa lebih tidak encer. Selain itu juga mengoreksi gangguan elektrolit. Next. Nah, jadi tadi disesuaikan dengan rencana terapi dan derajat dehidrasi pasiennya. Jadi pada yang rencana terapi A, pasiennya tanpa dehidrasi, pemberian oralitnya, nih teman-teman lihat yang di bawah, berikan oralit sampai diare berhenti. Kalau muntah, boleh diberikan lagi, ditunggu dulu 10 menit. Umur di bawah 1 tahun, diberikan 50-100 cc setiap kali BAB. Umur di atas 1 tahun, diberikan 100-200 cc setiap BAB. Jadi umur di bawah 1 tahun, diberikannya 1/4 sampai setengah gelas. Di atas setahun, setengah sampai 1 gelas. Next. Nah, untuk yang rencana terapi B, dehidrasi ringan sedang, teman-teman lihat di sini. Jumlah oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama di vaskes 75 dikalikan berat badan anak. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu berat badannya berapa, ya nanti ibunya lupa, anaknya rewel, coba dilihat berdasarkan usia. Jadi umur 4 bulan, 4-12 bulan, 1-2 tahun, 2-5 tahun, sesuaikan dengan berat badannya. Jumlah cairan yang memberikannya, tadi ingat bahwa oralit itu satu saset dilarutkan dalam 1 gelas atau 200 cc kurang lebih. Jadi untuk usia 4 bulan, dia 1-12. 4-12 bulan, 2-3 gelas, dan seterusnya. Nah, untuk terapi C ini sebetulnya yang utama karena ini masuk pasien dengan dehidrasi berat, ya, atau kurang lebih seperti shock hipovolemik, maka kadang-kadang anaknya juga penurunan kesadaran. Jadi
pemberian oralitnya disesuaikan dengan klinis anaknya. Kalau misalkan setelah rehidrasi dengan pemasangan akses IV atau dengan pemasangan akses IO, anaknya udah cukup sadar, udah ada kontak dan bisa minum dan mau minum terus, boleh diberikan oralit. Dosisnya seperti yang di bawah ini, berikan oralit 5 cc per kg per jam bila bisa minum. Jadi untuk awal terapi utamanya tetap ABC dan berikan cairan sesuai dengan resusitasi cairan sesuai dengan berat badan. Untuk usia di bawah 1 tahun, 30 cc pertama per kg/BB, selanjutnya 70 cc per kg/BB. Durasinya tinggal disetengahkan aja sesuai dari usianya. Jadi kalau di bawah setahun, 1 jam dan 5 jam. Kalau lebih dari setahun, disetengahin setengah jam sama 2,5 jam. Nah, ini ada perbedaan formula oralit. Ya, ini saya dapat dari buku saku diare dari WHO juga. Jadi sebenarnya ini nunjukin perbandingan oralit yang lama, formulasi oralit yang lama dengan formulasi oralit yang baru. Jadi intinya sih perubahannya terutama pada osmolaritasnya. Gitu. Jadi oralit yang baru ini dia lebih hipoosmolar dibanding yang sebelumnya. Kemungkinan, nah ini ternyata setelah diuji juga bahwa perbandingannya adalah pemberian oralit yang formulasi baru, ternyata konsistensi fasesnya membaik, kurang lebih baik 25% dibandingkan yang formulasi yang sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke terapi cairan. Untuk terapi cairan selanjutnya. Nah, untuk terapi cairan terutama sih sebetulnya resusitasi cairan atau pemberian cairan untuk menggantikan ongoing loss atau defisit itu yang kita pakai adalah cairan-cairan kristaloid, tidak tergantikan. Jadi kita pakainya RL atau NaCl atau ring as. Nah, ini untuk penentuan cairannya, pertama nomor 1 kita tentukan dulu derajat dehidrasinya. Ya, biasanya derajat dehidrasi ini kalau teman-teman sudah familiar atau sering baca atau sudah pernah ketemu pasiennya di sumber-sumber atau di literatur itu derajat dehidrasi ringan, sedang, berat itu berkorelasi dengan klinisnya gitu. Jadi kadang-kadang kita udah bisa estimasi kekurangan cairannya berdasarkan klinis pasien gitu. Jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, kita hitung cairan yang dibutuhkannya berapa. Yang ketiga, tambahan cairan rumatan, cairan untuk pasien selama perawatan gitu. Nah, ini untuk derajat dehidrasi, teman-teman lihat kalau untuk dehidrasi ringan 50 cc per kg/BB diberikan 3-5 jam. Untuk yang sedang 70 cc per kg/BB diberikan 3-5 jam. Kalau yang berat, tadi kita masuk ke derajat yang berat, itu shock hipovolemik. Kita masuk ke terapi C, resusitasi cairan tadi, yang berdasarkan usia. Yang 30 cc per kg/BB, selanjutnya 70 cc per kg/BB sesuai usia. Itu. Selanjutnya, setelah kita tentukan derajat dehidrasi, waktu awal datang ke IGD, selanjutnya kita berikan cairan maintenance atau rumatan dengan rumus holiday segar. Nah, ini nanti untuk derajat dehidrasi rasionalnya kenapa 50 cc, kenapa 70 cc ada di belakang, nanti dijelaskan. Kemudian kalau yang holiday segar di sini yang dipakai itu holiday segar per 24 jam. Jadi teman-teman tahu untuk cairan rumatan itu yang dipakai kan holiday segar rumusnya 421. 10 kg pertama dikali 4, 10 kg kedua dikali 2, dan kilogram sisanya dikalikan 1 gitu. Cuman ini itu untuk 4 kalau holiday segar yang per jam 421. Tapi kalau untuk yang per 24 jam, teman-teman tinggal kalikan 24. Jadi misalkan holiday segar per 24 jam. Jadi bukan 421, tapi karena 4 dikali 24 96, kita buatkan jadi 100. Kemudian 2-nya 24 kali 2 48, buatkan jadi 50, dan satunya 1 kali 24 kita buatkan jadi 20 gitu. Jadi 100, 50, 20 satuannya itu per 24 jam, bukan per jam. Nah, ini. Jadi teman-teman lihat di sini bahwa klinis pasien
dengan derajat dehidrasi dan estimasi kekurangan cairan itu berhubungan. Jadi misalkan pada pasien yang dehidrasi ringan, teman-teman lihat di sini perilaku anaknya gimana, anaknya haus enggak, ya turgornya gimana, matanya cekung atau enggak, heart rate-nya gimana, urine output-nya gimana. Kalau kita lanjutkan ke coba kita lihat yang pasien dengan mild dehydration, kita lihat ke bawah pada anak yang lebih usia ya di atas nomor 2 setahun. Ini kurang lebih estimasi cairan pada mild dehydration itu kurang lebih defisitnya 30 cc per kg atau 3%. Sementara pada infant itu 5% atau 50 cc per kg. Itu kalau yang moderate, teman-teman lihat di sini anaknya udah lebih rewel, turgornya udah mulai jelek, air matanya mulai sedikit, ya matanya mulai cekung. Itu moderate dehydration, teman-teman lihat di sini anak yang lebih tua kurang lebih defisitnya 6% ya atau 60 cc per kg. Kalau infant kurang lebih 10% atau 100 cc per kg. Pada dehidrasi berat kurang lebih 90 cc per kg atau pada infant 150 cc per kg. Jadi lebih besar. Jadi ini tadi rasional yang untuk pemberian cairan di awal. 50 cc, 70 cc, kalau misalkan dia derajatnya berat, masuk ke terapi C yang tadi, 30 sama 70. Jadi 100 kurang lebih. Nah, kemudian sebagai tambahan lagi, kalau cairan rumatan, biasanya disesuaikan juga dengan preference dokter spesialisnya. Jadi, biasanya nggak cukup dengan pemberian kristaloid saja, karena kristaloid itu tidak ada kadar glukosanya, gitu. Sehingga anak-anak dia karena prematuritas biasanya proses gluconeogenesis dan cadangan glikogennya kurang banyak, sehingga ada risiko hipoglikemi, apalagi kalau anaknya nggak mau makan, nggak mau minum. Sehingga cairan rumatannya kalau bisa yang ada dextrose-nya, gitu. Ya, ini sih umumnya kalau neonatus dipakainya ini, di bawah 3 tahun D5 seperempat, di atas 3 tahun D5 setengah NS. Tapi kembali lagi teman-teman tadi dikonsulkan juga ke dokter spesialis anaknya gitu. Tapi intinya teman-teman paham bahwa cairan rumatan sebaiknya ada dextrose-nya gitu. Jadi jangan kristaloid aja. Kecuali untuk cairan resusitasi atau cairan untuk koreksi ongoing loss atau defisit, saran dipakainya kristaloid gitu. Oke. Nah, untuk 15 obat ya cukup cepat juga saya rasa ya. Obat-obatnya memang istilahnya teman-teman pasti akan ketemu obat-obat ini, akan sering dipakai juga. Akan lebih baik kalau teman-teman familiar terutama dengan sediaannya, dengan dosis yang biasa dipakai sesuai literatur seperti apa saja yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mau ngasih obat itu ya. Dan yang perlu diingat bahwa teman-teman nanti di luar daripada topik ini, teman-teman lihat lagi. Jadi tata laksana misalkan antara pasien di atas 6 bulan dengan pasien-pasien neonatus, itu obat-obatnya juga bisa berbeda. Dengan dosis-dosis antibiotiknya juga bisa berbeda gitu. Ini yang dijelaskan di sini kurang lebih anak yang lebih tua gitu. Untuk neonatus kurang lebih akan ada perbedaan. Bisa dari algoritma kejang akan berbeda. Kemudian dari dosis misalkan pemberian gentamisin itu akan lebih kecil dosisnya pada anak-anak pada neonatus ya, yang diberikan bisa 4 sampai 5 mg per kg gitu. Dan juga untuk pemberian cairan harus lebih hati-hati, dan rumatannya pada neonatus kita tidak untuk hari-hari awal kita tidak menggunakan whole day segar, tapi kita pakai cairan ada sesuai pedomannya lagi, berbeda lagi, dan itu dipengaruhi oleh prematuritas, bayinya prematur atau aterem gitu, atau dia ada komorbid lain. Mangga, untuk ini selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Dr. Priyo atas sharing-sharingnya. Tadi sudah menjelaskan 15 jenis obat ya teman-teman yang bakalan sering digunakan untuk kasus kegawat daruratan anak di UGD.
Ya, tadi udah dibahas secara ringkas, tapi tetap detail ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada pertanyaan yang dari Zoom ya, jadi nanti ada pertanyaan dari YouTube juga dan dari Zoom. Sekarang saya bacain dulu yang dari Zoom ya, dokter. Jadi ini ada yang bertanya dari Dokter Nopianti. Jadi Dokter Nopianti ini bertanya, sempat dijelaskan bahwa dokter pernah membaca kasus pemberian Combivan pada anak 7 tahun dan mengalami alergi kacang. Pertanyaan saya dalam materi tadi, pemberian dosis umur kurang dari 12 tahun tidak dianjurkan. Kenapa pada kasus tersebut masih tetap diberikan? Apakah tidak ada pemberian obat lain? Karena anak tersebut masih usia 7 tahun serta alergi pada kacang. Terima kasih dokter. Oke, langsung dijawab ya? Enggak. Ya, boleh dok. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Oke, baik sekali. Jadi, apa namanya? Anak dengan asma misalnya, dok izin Oke,